Dunia ini yang terlalu cepat ya Pak sekarang ini. Coba kita lihat di sekeliling dimanapun kita berada ya kan. Pasti bakal ada orang yang lagi main HP, duduk di kafe lihat HP, di bus lihat HP, lagi antri makanan lihat HP. Bahkan ya orang yang udah bareng temennya tapi dia malah milih main HP ya kan. Kita ini hidup di dunia yang serba cepat ya, serba instan, dan apa yang kita pengen, apa yang kita beli dan itu datangnya juga cepat. Kita cuma di rumah main HP, tiba-tiba kurir datang. Dan salah satu hal yang bikin kita kecanduan ya adalah video pendek. Yes, khususnya TikTok. Ini sekilas kelihatan lucu ya, seru, menghibur gitu. Tapi makin lama kita main gitu, makin sulit buat lepas gitu kan. Dan lama-lama kita mulai ngerasa aneh, susah fokus, gampang bosen. Hidup kayaknya nggak seru kalau nggak scroll TikTok ya kan. Dan fenomena ini yang orang-orang sebut sebagai TikTok brain. Dan dalam video ini gue bakal kupas tuntas semuanya ya, pelan-pelan, satu persatu, supaya kita bisa ngerti. Dan semoga bisa pelan-pelan sembuh dari kecanduan konsumsi video-video pendek. Sebenarnya apa sih itu TikTok brain? TikTok brain bukan nama resmi penyakit ya, tapi istilah ini dipakai buat jelasin suatu kondisi yang dimana ketika otak kita terlalu terbiasa sama konten yang cepat, pendek, dan terus menerus, kita bakal jadi kayak gampang terdistraksi, susah duduk diam, gak sabaran, dan mulai kehilangan fokus buat hal-hal yang penting. Bayangin aja kayak gini, dulu kita bisa nonton film 2 jam gitu, masih anteng-anteng aja. Dan sekarang apa? Sekarang baru 5 menit nonton YouTube gitu, udah pengen buka TikTok lagi. Bahkan ya, video 1 menit aja bisa kita skip loh kalau awalnya agak lambat. Otak kita itu jadi terlalu terbiasa sama kecepatan kan, sama sensasi cepat, sama hiburan instan. Dan ini bukan cuma terjadi ke kamu doang gitu, ini bahkan terjadi ke banyak banget orang. Sebenarnya bagaimana sih cara TikTok bekerja? TikTok bukan sekedar aplikasi iseng doang ya. Di balik tampilannya yang simple, ada teknologi yang canggih banget. Algoritma TikTok itu sangat pinter ya. Dia tahu loh kalau kamu suka nonton video yang seperti apa. Dia juga tahu kalau kamu berhenti di video yang mana. Dia tahu kamu ulang video apa. Dia juga tahu kamu skip video yang mana. Dari situ TikTok belajar dan dia akan kasih konten yang tanda kutip pas banget ya buat kamu, biar kamu tetap nonton dan scroll tanpa ada berhentinya. TikTok tahu cara kamu betah buat nontonnya gitu, karena algoritmanya dirancang ya buat bikin kamu ketagihan gitu. Dan ini sebenarnya bukan salah kamu ya, karena emang otak manusia bekerja seperti itu gitu kan. Di dalam otak kita itu ada zat yang bernama dopamin ya. Ini adalah zat yang bikin kita merasa senang, puas, dan pengen ngelakuin hal itu lagi. Biasanya ya, dopamin keluar pas kita nyelesain sesuatu. Kayak misalnya habis belajar, ngerjain tugas, dapat nilai bagus. Tapi TikTok ngasih kita dopamin tanpa usaha gitu. Tinggal buka, langsung lucu, scroll dikit, langsung drama, scroll lagi, langsung jump scare gitu. Otak kita dimanjakan sama TikTok ya. Karena dopamin terus dikasih, kita nggak perlu usaha apa-apa kan. Dan inilah kenapa kita jadi gampang bosan sama hal-hal yang biasa-biasa aja gitu. Misalnya baca buku, dengerin guru, dengerin orang ngomong itu udah kayak bosen gitu loh. Ya karena semua itu terlalu pelan, yang buat otak yang udah kebiasaan cepet ya. Mungkin kamu pernah ngerasa kayak gini, baru baca 1 halaman ya kan, langsung gak ngerti isinya. Baru aja mulai kerjain 1 tugas gitu, tiba-tiba pengen buka HP. Itu sebenarnya bukan cuma karena lu males gitu, tapi ya emang otakmu kayak gitu, udah gak terbiasa fokus yang lama gitu. TikTok ngajarin otak kita buat ganti-ganti konten terus kan, ganti video, ganti emosi, ganti topik, dan semuanya itu dalam hitungan detik doang gitu. Dan akhirnya kita kehilangan kemampuan buat bertahan dalam satu hal kan. Dan ini ya cukup berbahaya gitu ya, karena banyak hal penting dalam hidup ini ya, itu butuh waktu dan kesabaran yang luar biasa gitu. Butuh belajar, kerja, membangun hubungan, meraih mimpi. Itu butuh waktu yang panjang dan butuh kesabaran yang luar biasa gitu kan. Dan TikTok ini bikin kita jadi gak sabar untuk hal-hal yang kayak gitu loh. Otak anak dan remaja itu ibarat tanah liat Pak. Masih lembek, gampang dibentuk,
Dan kalau sejak kecil udah dicekokin nama konten yang serba cepat, maka cara berpikir mereka juga akan terbentuk seperti itu gitu kan. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya banyak anak kecil yang nggak bisa duduk diem, gampang marah kalau HP diambil, susah konsentrasi belajar, lebih suka main HP daripada main bareng temen ya kan. Mereka tumbuh dalam dunia digital kan, tapi kehilangan kemampuan buat menikmati dunia nyata gitu loh. Dan ini bukan salah mereka juga gitu, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama buat bantu mereka kan. Makin sering kita tenggelam di dunia TikTok, makin kerasa dunia nyata ini jadi kurang seru gitu. Di TikTok itu dalam semenit doang ya, kita bisa lihat orang lucu nari-nari, tiba-tiba ya udah ada video sedih, tiba-tiba ada video prank, review makanan, fakta aneh. Dan otak kita emang disuguhin sama kejutan-kejutan kayak gitu. Setiap swipe ke atas ada sesuatu yang baru, tapi beda dengan dunia nyata ya kan. Di dunia nyata jadi banyak hal yang berjalan lebih pelan gitu. Misalnya kayak nunggu lampu merah, atau dengerin guru ngomong, dengerin orang cerita. Dan semua itu terasa boring, garing, dan nggak asik banget kan. Ya padahal dunia nyata itu tempat kita, dimana ya emang bener-bener hidup di situ, tempat yang bisa kita sentuh, ya kita bisa ngobrol dan ngerasain secara langsung. Tapi karena otak kita udah terbiasa dengan kecepatan buatan TikTok itu ya, kita jadi ngerasa realita itu sangat-sangat membosankan ya kan. Padahal sebenarnya bukan realitanya yang berubah, tapi ya persepsi kita udah berubah, diubah sama video-video yang sangat pendek dengan informasi yang membanjiri otak kita, dan otak kita pun gak sanggup gitu loh. Banyak orang bilang aku sih gak kecanduan ya kan, tapi please coba jawab yang jujur ya. Pernah gak sih kalian bilang scroll bentar gitu, tapi akhirnya 2 jam berlalu gitu aja gitu? Pernah nggak bangun tidur langsung buka TikTok atau apapun itu, video-video pendek? Atau pernah nggak ngerasa gelisah kalau jauh dari HP? Kalau jawabannya iya, selamat, mungkin kita udah masuk zona kecanduan yang ringan. Tapi karena TikTok itu gratis ya, nggak kelihatan berbahaya, kita sering nggak sadar akan bahayanya ya kan. Ya TikTok itu sama kayak lu makan keripik ya kan, makan satu lah enak, tapi tahu-tahu udah habis 1 toples ya kan. Kecanduan digital itu ibarat kayak ban bocor halus, dia kayak pelan-pelan. Kalau kecanduan digital pelan-pelan ngerusak, kalau ban bocor halus pelan-pelan kempes. Ya kalau TikTok atau video pendek itu kan, dia ngambil waktu, energi, dan fokusmu. Dan yang lebih parah, dia ngambil kepekaanmu terhadap dunia nyata. Di TikTok kita sering lihat orang ngobrol, ketawa, main bareng. Tapi ironisnya ya, makin sering kita tonton itu, makin jarang kita ngelakuinnya. Kita bakal lebih sibuk ngelihat kehidupan orang lain daripada hidup di kehidupan kita sendiri itu. Bahkan saat lagi bareng temen ya kan, kadang kita tetap buka HP, kadang ngobrol ya jadi hambar gitu, karena pikiran kita masih ada di video-video pendek TikTok, video pendek YouTube, dan apapun itu. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita bakal ngerasa kesepian kan, padahal dikelilingi banyak orang. Hubungan manusia butuh perhatian, butuh waktu. Tapi kalau perhatian kita dicuri terus gitu sama layar HP-mu, ya maka hubungan kita juga perlahan pudar gitu loh. Pertanyaannya gini, apakah TikTok brand ini bisa sembuh? Ya sebenarnya tentu bisa. Sekarang mungkin kita mikir, wah serem juga ya, tapi apa bisa dibenerin ya kan? Ya jawabannya bisa banget. Otak manusia itu hebat, dia bisa berubah, bisa tumbuh ulang, bisa sembuh. Tapi kita juga harus bantu dia gitu loh. Ya meskipun pelan-pelan, nggak perlu langsung uninstall TikTok atau YouTube Short atau IG atau video-video pendek lain ya. Tapi ya bisa mulai dari batasin waktu nonton kalian gitu. Ganti scroll dengan baca buku 5 menit gitu. Pas makan coba jauhkan HP. Sebelum tidur duduk hening 10 menit. Dan ini bukan soal jadi anti teknologi ya, tapi soal belajar mengambil kembali kendali atas otak kita gitu. Ya kadang-kadang kita lupa juga gitu, hidup itu bukan cuma soal hiburan ya. Hidup itu sebenarnya soal rasa, soal pelan-pelan menikmati pagi,
mendengar suara burung, ngobrol tanpa distraksi, duduk diem sambil merenung gitu. Yang semua itu nggak ada TikTok kan, tapi semua itu penting buat jiwa kita. Jadi mulai sekarang coba rasakan angin yang nyentuh wajahmu, suara hujan turun, senyum teman-teman yang di sekitar lu gitu. Sebenarnya yang bikin hidup lebih berarti itu bukan jumlah like di TikTok, di YouTube, atau apapun itu ya, tapi ya kedekatan diri sendiri dengan orang lain di sekitar kita gitu. TikTok, YouTube, Instagram, dan sosial media yang menyediakan video-video reels atau video pendek ya, itu adalah sebuah karya teknologi. Dia menghiburmu, memberimu tawa, dan kadang memberi inspirasi, tapi bisa juga menyedot waktu dan merusak fokusmu gitu. Semua itu tergantung dari cara kita, gimana kita menggunakannya. Di era sekarang yang paling berharga bukan lagi uang, tapi perhatian, karena perhatianmu adalah target dari semua aplikasi di dunia. Jadi pilihan ada di tanganmu gitu. Mau pilih hidup dalam dunia yang scroll gak ada ujungnya, atau mau kembali ke realita yang penuh rasa walau gak selalu cepat. Ya karena hidup bukan maraton ya, bukan lomba, tapi ya perjalanan. Dan perjalanan paling indah adalah saat lo benar-benar hadir dalam setiap langkahnya gitu. Dan sekarang ini bukan waktu yang terlambat, saatnya lu ambil kembali kendali diri lu, jangan dikuasain sama algoritma sosial media. Ini untuk otakmu, untuk hatimu, untuk hidupmu. Dan seperti biasa, terima kasih.